Di konten kali ini kita bakal bahas topik ini berdasarkan penjelasan yang ada di buku. Agak mirip audiobook, jadi untuk kamu yang nggak sempet baca buku tapi pengen tetap terhubung dengan pengetahuan, bisa banget akses playlist bacain ini karena kedepannya akan ada banyak buku yang dibacain. Untuk konten pertama, kita bacain buku bertema Self-Discipline karya Martin Meadows. Ada 10 materi yang semuanya menawarkan perspektif menarik demi hidup lebih baik. Kita mulai ya. Hari pertama, menjalani hidup dengan cara yang sulit. Hidup itu lebih mudah ketika Anda menjalaninya dengan cara yang sulit, dan sulit jika Anda mencoba menjalaninya dengan cara yang mudah. Disiplin diri berarti menjalani hidup Anda dengan cara yang keras, melawan godaan dan kepuasan instan untuk menerima imbalan yang lebih besar dan lebih baik di masa depan. Memang lebih mudah menghindari semua jenis ketidaknyamanan dan memanjakan diri kapanpun Anda mau. Tetapi pada akhirnya, semua yang Anda dapatkan dari pendekatan itu hanyalah kesenangan sesaat, dengan mengorbankan masa depan Anda, yang seharusnya bisa jauh lebih baik. Pertimbangan orang berkemauan lemah yang ketika dihadapkan dengan tantangan langsung memilih keluar. Seberapa besar kemungkinan orang ini mencapai sesuatu yang penting dalam hidup mereka jika nilai utama mereka adalah merasa nyaman? Bagaimana orang ini akan mengelola krisis yang harus mereka hadapi? Bahkan masalah yang relatif kecil pun bisa menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi bagi seseorang yang telah menjalani kehidupan yang terlindung dan selalu menghindari hal-hal yang sulit atau tidak menyenangkan. Sekarang, bandingkan dengan orang yang secara sukarela membuat hidupnya lebih sulit. Mereka mencari dan menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Setiap penderitaan yang dipaksakan sendiri memperkuat mereka, sehingga semakin sedikit kesulitan dalam hidup yang menguasai mereka. Hari demi hari, mereka mengimunisasi diri sendiri terhadap masalah. Ketika hidup memberi mereka pukulan yang tidak terduga, mereka siap untuk menanganinya. Karena berkat menjalani hidup mereka dengan cara yang sulit, mereka selalu siap menghadapi kesulitan. Hari kedua, pada pilihan Anda. Pilihan Anda dibuat dalam sekejap, tetapi konsekuensinya akan melampaui seumur hidup. Makan hamburger berminyak dan berkalori tinggi, atau menyiapkan salad yang sehat. Tidur dan hampir tidak bisa bekerja tepat waktu, atau bangun jam 5 pagi untuk mengerjakan bisnis sampingan Anda sebelum berangkat kerja di pekerjaan harian Anda. Berhenti mencoba saat Anda ditolak, atau menelan harga diri Anda dan terus berjalan meski mendengar tidak berkali-kali. Hanya perlu sesaat untuk membuat pilihan yang salah dan membahayakan masa depan Anda. Apa yang terasa seperti keputusan kecil hari ini dapat berdampak besar dan bertahan lama di masa depan Anda. Setiap pilihan menjadi preseden, dan ketika Anda melakukan kesalahan yang sama pilihan beberapa kali berturut-turut, itu menjadi modus operandi standar Anda. Sementara satu hamburger sesekali tidak akan merusak keseluruhan upaya Anda untuk menurunkan berat badan. Meremehkan dampak berulang kali membuat pilihan yang salah dapat sangat mempengaruhi Anda selama sisa hidup Anda. Setiap kali Anda dihadapkan pada keputusan antara menerapkan disiplin diri dan bersantai, ingatkan diri Anda bahwa pilihan yang Anda buat hari ini tidak hanya mempengaruhi momen saat ini. Keputusan sesaat dapat dan seringkali akan bergema selama bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun ke depan. Hari ketiga, tentang menjadi manusia. Tekad adalah apa yang memisahkan kita dari binatang. Ini adalah kemampuan untuk menahan dorongan hati kita, menahan godaan, melakukan apa yang benar dan baik untuk kita dalam jangka panjang. Bukan apa yang ingin kita lakukan sekarang. Faktanya, itu penting bagi peradaban. Manusia memiliki kapasitas untuk bertindak melawan dorongan mereka dengan imbalan masa depan yang lebih baik. Sayangnya, banyak orang yang hidup dengan prinsip, jika terasa enak, lakukan. Dan jika tidak, jangan lakukan. Mengalah pada godaan Anda kapanpun Anda merasakannya muncul seperti melepaskan kemanusiaan Anda. Sebagai manusia yang cerdas, Anda memiliki kemampuan dan saya berani mengatakan kewajiban untuk membuat keputusan berdasarkan pemikiran rasional, bukan pada insting Anda saja. Berusaha keras untuk menjadi manusia yang lebih baik dan rangkul kemanusiaan Anda dengan memilih otot kemauan, alih-alih mengalahkan pada bagian otak Anda yang paling utama dan paling tidak membantu untuk tujuan jangka panjang Anda. Naluri Anda yang paling utama mungkin memberikan kenyamanan sementara, tetapi jarang baik untuk jangka panjang, kecuali jika ada ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup Anda. Hari 4 saat membuat sistem.
Saya menghargai disiplin diri, tetapi menciptakan sistem yang membuat hampir mustahil untuk berbuat salah lebih dapat diandalkan daripada pengendalian diri. Banyak orang berpikir bahwa disiplin diri berarti Anda duduk di depan sepotong kue yang enak dan menatapnya berjam-jam tanpa memakannya. Mereka menganggap menolak godaan seperti kesatria yang mempertahankan kerajaan melawan penyerbu. Jika Anda pergi ke bar kumuh setiap minggu, peluang Anda untuk dipukul di wajah lebih tinggi daripada orang yang menghabiskan malam di rumah dengan membaca buku. Demikian pula, cara terbaik untuk melindungi diri dari godaan adalah dengan menghindarinya. Dan untuk itu, persiapan lama yang sederhana lebih berharga daripada pengendalian diri. Peluang Anda untuk melakukan kecurangan saat diet lebih tinggi jika Anda memiliki makanan terlarang di rumah. Menghapusnya dari rumah Anda tindakan sederhana yang membutuhkan sedikit kemauan selama Anda kenyang saat melakukannya. Akan melindungi Anda saat Anda merasa lapar dan keinginan untuk melahapnya menghantam Anda seperti 1 ton batu bata. Peluang Anda untuk tidur lebih rendah jika Anda menyetel 3 alarm berbeda dan letakkan jauh dari tempat tidur Anda. Anda akan cenderung membuang waktu di tempat kerja ketika Anda memblokir situs web yang paling mengganggu, alih-alih mengendalikan kemauan Anda untuk menghentikan Anda sebelum memuat gambar kucing lucu itu. Persiapkan diri Anda untuk situasi sulit dengan memasang penghalang jalan sebelumnya saat tekad Anda tidak diuji. Sistem pengendalian diri Anda akan melakukan beberapa tugas berat untuk Anda, membiarkan cadangan disiplin diri Anda digunakan untuk situasi yang tidak direncanakan ketika itu muncul. Hari kelima tentang perbudakan diri. Sebelum mengeluh bahwa Anda budak orang lain, pastikan Anda bukan budak diri sendiri. Lihat ke dalam. Anda akan menemukan di sana mungkin pikiran budak, keinginan budak, dan dalam kehidupan sehari-hari Anda melakukan kebiasaan budak. Taklukkan ini berhenti menjadi budak diri sendiri dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk memperbudak Anda. Sangat mudah untuk mendelegasikan tanggung jawab atas hidup dan pilihan kita kepada orang lain. Bukan salah Anda jika Anda tidak bisa mengikuti diet. Itu karena teman-teman Anda terus menggoda Anda untuk mengambil sesuatu untuk dimakan bersama mereka. Bukan salah Anda jika Anda tidak dapat mengendalikan keuangan Anda. Perusahaan jahat itulah yang menghabiskan jutaan dolar untuk iklan dan membuat Anda tidak berdaya untuk berubah. Bukan karena Anda kurang kemauan untuk berolahraga, orang selalu menginginkan sesuatu dari Anda dan Anda tidak punya waktu untuk mengembangkan kebiasaan sehat ini. Pada kenyataannya, tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Sementara keadaan eksternal dapat mempengaruhi Anda, pada akhirnya, apakah mereka mengendalikan hidup Anda atau tidak bergantung pada Anda? Seperti yang dikatakan James Allen, ketika Anda mencapai penguasaan diri, tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang memiliki kekuatan untuk memperbudak Anda. Lain kali Anda menyalahkan faktor eksternal karena kurang disiplin diri Anda. Pikirkan lagi. Apakah orang yang makan coklat di sebelah Anda yang mengontrol apa yang Anda masukkan ke dalam mulut atau diri Anda sendiri? Hari ke-6 tentang manusia super. Hidup bisa menjadi lebih luas setelah Anda menemukan satu fakta sederhana. Segala sesuatu di sekitar Anda yang Anda sebut kehidupan dibuat oleh orang-orang yang tidak lebih pintar dari Anda. Dan Anda dapat mengubahnya. Anda dapat mempengaruhinya. Anda dapat membangun hal-hal Anda sendiri yang orang lain bisa menggunakan. Terlepas dari banyak pilihan film tentang manusia super, mereka tidak benar-benar ada. Saya tahu ini berita yang mengejutkan. Tak seorang pun, termasuk para jenius terbesar di dunia, adalah sedang atau akan pernah menjadi manusia super. Jauh lebih baik dalam semua aspek daripada manusia biasa. Sangat mudah untuk melupakan fakta ini saat Anda melihat pencapaian orang-orang yang mengubah dunia di sekitar Anda. Lagi pula, mereka tampak sempurna, sangat produktif, cerdas, cantik, kreatif, gigih, kuat, dan masih banyak lagi. Di belakang layar, setiap orang berjuang di beberapa bidang di kehidupan mereka. Saya adalah penulis beberapa buku tentang disiplin diri, tetapi bukan berarti saya tidak pernah bergumul dengan pengendalian diri. Saya menangani masalah yang sama seperti orang lain, dan satu-satunya perbedaan saya adalah saya telah menemukan cara menangani beberapa di antaranya dengan lebih efektif. Saya telah mengalami banyak kegagalan, mendapati diri saya tidak mampu menahan beberapa godaan, dan saya membahayakan beberapa tujuan jangka panjang karena saya menyerah pada daya pikat keputusan instan. Inilah kondisi manusia. Orang yang Anda anggap sangat sukses tidak jauh berbeda dengan Anda. Banyak dari mereka di masa lalu memiliki kemauan yang lebih rendah daripada yang Anda tunjukkan sekarang. Dan banyak dari mereka mungkin lebih disiplin daripada Anda dalam satu aspek, tapi kurang disiplin dalam aspek lainnya.
Menjadi orang yang disiplin diri ada dalam genggaman semua orang. Anda tidak perlu memenangkan lotre genetik atau diperkenalkan ke country club untuk mengembangkan pengendalian diri. Dan baik Anda maupun orang lain tidak akan pernah mencapai penguasaan diri yang permanen dan sempurna atas setiap aspek kehidupan. Terima itu dan terima diri Anda juga. Hari ke-7 tentang kemiskinan dan disiplin diri. Garis penelitian kedua telah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merampas bandwidth kognitif kita, mengkhawatirkan tagihan, makanan, atau masalah lain, mengurangi kapasitas untuk berpikir ke depan atau menerapkan disiplin diri. Jadi, kemiskinan membebankan pajak mental. Stres finansial atau dalam hal ini semua jenis stres mengurangi kemampuan Anda untuk menunda kepuasan. Akibatnya, orang miskin merasa lebih sulit untuk menolak godaan. Pada akhirnya, mereka terjebak dalam lingkaran setan. Mereka tidak dapat keluar dari kemiskinan karena hal itu memberikan tekanan mental yang terus-menerus pada mereka, yang kemudian membuat mereka membuat keputusan yang buruk. Tidak hanya keputusan keuangan, tapi juga berkaitan dengan kesehatan, hubungan, dan masa depan. Apakah itu berarti jika Anda sedang berjuang secara finansial, Anda ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang buruk? Belum tentu. Mengambil tanggung jawab pribadi dan menyadari sumber masalahnya dapat membantu Anda maju dan mengatasi keadaan Anda. Meluncurkan salah satu bisnis saya membuat saya berhutang. Itu memberikan tekanan harian yang sangat besar pada saya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, selalu ada pikiran di belakang kepala saya bahwa saya memiliki hutang yang harus dibayar. Dalam beberapa bulan, saya nyaris tidak memenuhi kewajiban saya tepat waktu, sehingga saya terpaksa menutup toko jika bukan karena sejumlah uang yang berhasil saya hasilkan pada menit terakhir. Pengalaman ini telah menyadarkan saya bahwa tidak peduli apa yang mereka katakan tentang uang yang tidak membawa kebahagiaan, pendapatan setidaknya beberapa bulan yang disimpan sebagai tabungan di bank berarti perbedaan antara kehidupan yang relatif bebas stres dan ketakutan yang menghancurkan jiwa ketika Anda tidak dapat menutupi pengeluaran yang mendesak dan penting. Jika Anda berjuang dengan keuangan, jadikan salah satu prioritas Anda untuk keluar dari hutang secepat mungkin dan membangun dana darurat yang mencakup setidaknya 3-6 bulan biaya hidup dasar Anda. Selain meningkatkan kesehatan finansial Anda, ini akan secara dramatis mengurangi stres dan memperkuat kemampuan Anda untuk menunda kepuasan dan membuat pilihan yang lebih optimal demi masa depan Anda. Hari ke-8 tentang kebutuhan yang tidak penting. Epicurus ingin memeriksa hal-hal yang menurutnya dia butuhkan sehingga dia dapat menentukan mana di antara mereka yang sebenarnya dia bisa hidup tanpanya. Dia menyadari bahwa dalam banyak kasus kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu karena kita yakin bahwa kita akan sengsara tanpanya. Masalahnya adalah kita dapat hidup dengan baik tanpa beberapa hal ini, tetapi kita tidak akan tahu yang mana yang jika kita tidak mencoba hidup tanpanya. Filosof Yunani kuno Epicurus akan sibuk di zaman modern jika dia ingin menyebarkan filosofinya ini. Tak hidup di dunia di mana Anda merasa pantas mendapatkan kemewahan. Tanya, mereka tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi kebutuhan karena kebanyakan orang salah mengira bahwa mereka tidak dapat hidup tanpanya. Masalah dengan salah mengira kemewahan sebagai kebutuhan adalah bahwa tidak mungkin mengembangkan disiplin diri yang kuat jika Anda membutuhkan banyak hal hanya untuk berfungsi. Bagaimana seseorang yang percaya bahwa mereka perlu makan kalori kosong dalam bentuk burger, pizza, atau roti tawar bisa menurunkan berat badan? Seberapa besar kemungkinan seseorang yang berpikir bahwa perlu untuk menyewa mobil baru setiap 2 tahun akan menerapkan disiplin diri yang cukup untuk menghemat uang dan menghilangkan dirinya sendiri dari apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan dasar manusia? Secara berkala, cobalah tanpa sesuatu yang Anda anggap sebagai kebutuhan. Anda akan mendapatkan keuntungan dalam beberapa cara. Pertama, Anda akan secara sukarela menempatkan diri Anda dalam situasi tidak nyaman yang akan membantu Anda memperluas zona nyaman dan mengembangkan ketahanan mental Anda. Kedua, Anda akan menemukan apakah Anda benar-benar membutuhkan hal ini dalam hidup Anda, dan jika ternyata Anda tidak membutuhkannya, itu akan menjadi bahan pemikiran tentang berapa banyak hal lain dalam hidup Anda yang sebenarnya tidak penting yang Anda pikirkan. Ini kemudian dapat membantu Anda menghilangkan yang tidak penting dari hidup Anda dan membebaskan sumber daya tambahan untuk fokus pada hal yang penting. Terakhir, Anda akan meningkatkan kemampuan untuk merasa bahagia dengan lebih sedikit, termasuk menjadi bahagia dalam situasi ketika Anda tanpa sengaja kehilangan sesuatu.